Tuberkulosis. Apa sih yang Anda pikirkan ketika mendengar kata tuberkulosis? Penyakit yang menginfeksi jutaan orang setiap tahunnya dan masih menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian utama di dunia. Adapun komponen-komponen dari epidemiologi, yang pertama adalah orang, yakni faktor risiko berdasarkan individu, di mana penduduk usia produktif memiliki risiko 5-6 kali lebih tinggi terkena tuberkulosis, terutama karena merokok. Prevalensi TB paru lebih tinggi pada laki-laki terkait dengan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta profesi fisik seperti petani dan nelayan. Yang kedua ada waktu atau durasi pengobatan, di mana penderita TB paru umumnya menjalani pengobatan 6 bulan. Kebutuhan pasien dan dukungan keluarga serta tenaga kesehatan sangat penting untuk menyelesaikan pengobatan tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah tempat, yakni faktor geografis dan demografi. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki risiko lebih besar penyebaran TB karena kontak antar individu yang lebih sering, yang menjadikannya pusat kasus tuberkulosis tertinggi. Selanjutnya, saya akan membahas definisi dari TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyebar melalui udara sehingga orang yang terinfeksi TBC bisa menularkannya kepada orang lain di sekitarnya. Saat penderita TBC batuk atau bersin, sekitar 3.000 bakteri dilepaskan dalam bentuk droplet nuklei yang dapat melayang di udara. Penularan TBC bisa terjadi di lingkungan bersih karena penyebarannya melalui udara. Selanjutnya, saya akan membahas etiologi dari TBC. Penyebab utama tuberkulosis atau TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara dari percikan dahak penderita TBC aktif. Ada 2 jenis utama, yaitu tipe human yang menyebar melalui droplet dan tipe bovin yang ditemukan dalam susu sapi yang terinfeksi. Mycobacterium tuberculosis memiliki dinding sel tahan asam yang dikenal sebagai basil tahan asam atau BTA dan berkembang lebih lambat sekitar 12-24 jam. Bakteri ini juga rentan terhadap sinar matahari dan beberapa bahan kimia. Subtopik selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis terdiri atas 4 fase, yaitu prepatogenesis, patogenesis, subklinis, dan klinis. Yang pertama, fase prepatogenesis merupakan tahap awal interaksi antara host, agen penyebab, yaitu Mycobacterium tuberculosis, dan lingkungan. Pada fase ini, individu mulai terpapar bakteri TBC, biasanya melalui udara setelah menghirup droplet yang mengandung bakteri dari penderita TBC aktif. Droplet ini dapat mencapai paru-paru orang yang sehat ketika penderita TBC batuk atau bersin, meskipun individu yang terpapar belum menunjukkan gejala-gejala infeksi. Fase kedua yaitu patogenesis, merupakan tahap perkembangan infeksi setelah paparan awal, yang ditandai oleh respons tubuh terhadap bakteri. Fase ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap inkubasi yang berlangsung sekitar 4-12 minggu setelah terpapar. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh berusaha menghentikan perkembangan bakteri. Jika kekebalan tubuh tidak berhasil, beberapa bulan gejala TBC mulai muncul. Tahap kedua yaitu penyakit dini atau kerusakan awal jaringan. Pada tahap ini, penderita mulai menunjukkan gejala awal, biasanya akibat penurunan kekebalan tubuh. Kerusakan paru mulai terjadi, meskipun belum meluas. Tahap yang ketiga yaitu penyakit lanjut. Nah, jika tidak diobati, infeksi akan berkembang menjadi lebih serius dengan komplikasi seperti pendarahan di saluran napas, kolaps paru, bronkiektasis atau pelebaran bronkus, dan pembentukan jaringan parut. Penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, sendi, dan ginjal juga dapat terjadi pada tahap ini. Selanjutnya yaitu tahap akhir penyakit. Penderita TBC bisa sembuh atau meninggal. Pemulihan bisa terjadi jika penyakit diobati dengan benar sebelum mencapai tahap lanjut. Namun, kematian dapat terjadi jika ada komplikasi atau jika penderita tidak menjalani pengobatan yang sesuai. Nah, fase ketiga dari manifestasi klinis yaitu subklinis, merupakan periode di mana seseorang telah terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis namun belum menunjukkan gejala. Meskipun tidak bergejala, individu dalam fase ini masih dapat menularkan TBC kepada orang lain melalui droplet. Fase ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun sebelum infeksi berkembang menjadi TBC aktif. Nah, fase terakhir dari
manifestasi klinis, yaitu fase klinis, di mana tahap gejala TBC mulai muncul. Gejala utama termasuk batuk berdahak lebih dari 2 minggu, nyeri dada, sesak napas, malaise atau rasa lelah, dan keringat berlebihan pada malam hari. Pada fase ini, infeksi telah aktif dan memerlukan pengobatan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya, rantai penularan tuberkulosis yang terjadi saat Mycobacterium tuberculosis menyebar dari individu yang terinfeksi ke orang lain, terutama melalui batuk, bersin, ataupun berbicara. Bakteri juga dapat menyebar di lingkungan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV/AIDS, anak-anak, dan lansia yang lebih rentan terinfeksi. Tanpa pengobatan yang tepat, penderita tuberkulosis aktif terus menyebarkan bakteri yang dapat memperpanjang penularan. Adapun upaya pencegahan penyakit tuberkulosis, yang pertama, mengedukasi masyarakat dengan memberikan pendidikan tentang cara penularan TBC dan pentingnya pengobatan agar mereka lebih waspada dan proaktif dalam menjaga kesehatan diri serta orang lain di sekitar mereka. Yang kedua, vaksinasi BCG yang merupakan salah satu cara utama untuk menjaga TBC, terutama pada bayi dan anak-anak. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan seperti mencuci tangan dengan sabun secara teratur, menutup mulut saat batuk atau bersin, dan menggunakan masker. Yang keempat, menghindari kontak dengan penderita TBC. Jika harus berada di sekitar mereka, pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi risiko penularan. Dan terakhir, memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan menerapkan gaya hidup sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan merokok serta mengonsumsi alkohol. Pengendalian TB adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit TB, menemukan kasus sedini mungkin, dan memberikan pengobatan yang tepat. Nah, sekarang mencegah penularannya itu TB menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Dengan pengendalian yang baik, penularan dapat dihentikan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan TB yang tepat dapat menyembuhkan penyakit dan mencegah komplikasi. Kemudian mencegah resistensi obat. Penggunaan obat yang tepat dan teratur dapat mencegah munculnya bakteri TB yang resistensi terhadap obat. Kesimpulannya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru dan ditularkan melalui udara. Tuberkulosis lebih banyak ditemukan pada laki-laki dan kelompok usia produktif, dengan faktor risiko seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik berat, serta tinggal di lingkungan dengan ventilasi yang buruk. Penanganan tuberkulosis membutuhkan pengobatan yang disiplin selama 6 bulan, didukung oleh tenaga kesehatan dan keluarga. Pencegahan meliputi edukasi masyarakat, vaksinasi BCG, menjaga kebersihan, dan pengobatan dini. Kampanye seperti tos TBC juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan deteksi dini. Upaya memperkuat sistem kekebalan dan menghindari faktor risiko seperti merokok dan alkohol sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran tuberkulosis dan memutus rantai penularannya.